Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Berjumpa kembali dengan kami. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang puasa. Sekarang kita akan membaca tentang masalah-masalah yang sering terjadi bagi orang yang berpuasa, atau pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, idza balagha as-sabi aw aqama al-musafir aw syufiya al-marid wa hum shaimun haruma 'alaihim al-fitr wa wajaba 'alaihim al-imsak. Jika pada pertengahan hari saat berpuasa, puasa wajib ya, ada anak-anak yang baligh. Misalnya dari pagi dia belum baligh, siang baligh. Siang mimpi basah misalnya. Tahu kalau perempuan, kalau laki-laki siang mimpi basah, pagi belum. Jadi berarti dia ketika mimpi basah dia baligh. Atau aqamal musafir sudah sampai di rumahnya. Dia perjalanan jauh, yang awalnya enggak puasa sampai sudah ke rumahnya. Au syufiyal marid, atau orang yang sakit enggak bisa berpuasa. Nah, tiba-tiba di siang hari dia sudah sembuh. Maka apa? Haruma alaihim al-fitr, maka haram bagi mereka untuk berbuka. Wa wajaba alaihimul imsak, dan wajib bagi mereka itu imsak, menahan, jangan makan, jangan minum. Jadi kalau ada anak kecil di pertengahan hari dia baligh, ada orang sakit pertengahan hari tiba-tiba dia sembuh, atau musafir sudah sampai ke rumahnya, sudah sampai ke tempat dia, maka haram baginya untuk makan, untuk minum, tetapi wajib baginya untuk imsak, menahan, jangan makan, jangan minum sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Itu masalah yang kedua. Masalah yang pertama. Masalah yang kedua, idza tahurat al-haid wan nufasa aw afaqa al-majnun aw aslama al-kafir fi nahar Ramadan istuhibba lahumul imsak. Jika ada seorang wanita yang suci di siang hari bulan Ramadan, tadi pagi masih haid, siang suci, atau orang yang gila, sembuh dari gilanya di siang hari bulan Ramadan, pokoknya di pertengahan hari lah, mau siang, mau sore, mau pagi. Au aslamal kafir fi nahar Ramadan, atau ada orang kafir masuk Islam di pertengahan hari bulan Ramadan, maka hukumnya sunnah bagi mereka ini, bukan wajib. Kalau yang tadi wajib ya, kalau yang ini hukumnya sunnah bagi mereka, enggak makan, enggak minum sampai terbitnya, sampai tenggelamnya matahari, atau sampai maghrib. Dan tidak ada qadha bagi siapa? Bagi orang gila dan bagi orang yang baru masuk Islam. Nah, jadi kalau pertengahan hari ada wanita yang suci, ada orang yang sembuh dari gilanya di pertengahan hari, atau ada orang masuk Islam, maka sunnah baginya imsak. Nah, jangan makan, jangan minum sampai sampai terbenamnya matahari, atau sampai waktu maghrib. Jadi sunnah. Yang ketiga, al-murtad yajibu alaihi qadha ma fata min as-shiyam asna' riddati walau junna fi asna'iha. Orang yang murtad, keluar dari Islam, ketika dia kembali lagi ke dalam agama Islam, maka dia wajib mengganti puasanya selama yang dia tinggalkan tersebut. Berapa yang dia tinggalkan harus diganti. Nah, kalau 2 tahun berarti 2 bulan Ramadan dia tinggalkan, maka itu harus wajib. Pokoknya selama dia tinggalkan, selama dia murtad itu harus diqadha puasanya. Yang keempat, min al-khata' al-fahish al-waqi' fi katsir minan nas annahum 'indama yasma'una adzan al-fajr yatabadaruna ila asy-syurbi i'tiqadan minhum jawaza dzalika ma dama al-mu'adzin yu'adzin wa dzalika la yajuz. Nah, termasuk daripada kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang tidak, kebiasaan orang, banyak orang melakukan ini adalah ketika orang-orang mendengar azan subuh, mereka bersegera untuk minum. Ketika dengar azan mereka minum. Kenapa? Karena menurut mereka selama azan itu masih belum selesai azannya, maka masih boleh makan, masih boleh minum. Padahal itu adalah pendapat yang salah. Kenapa? Karena azan tidak dikumandangkan kecuali sudah masuk waktu. Berarti kalau sudah dikumandangkan azan, waktu sudah masuk, fajar sudah timbul. Berarti pada waktu itu sudah enggak boleh makan, sudah enggak boleh minum. Maka orang yang melakukan seperti itu, dia tidak berpuasa dan puasanya batal. Kenapa? Karena dia makan di waktu yang sudah diwajibkan untuk berpuasa, dan wajib baginya untuk mengganti puasanya tersebut. Nah,
Jadi ada orang yang sebagian seperti itu salah, dan dia wajib imsak, nggak boleh makan, nggak boleh minum, dan dia tetap harus mengqadha puasanya. Jadi ketika sebelum azan sudah jangan makan lagi. 5 menit sebelum masuk waktu subuh sudah jangan makan, sudah jangan minum. Kemudian idza mata syakhsu alaihi qada shaum min ramadan aw kaffarah wa qad tamakkana minhu wa lam yaqdihi fayajuzu ay yasuma anhu waliyuh aw yukhrij an kulli yaumin muddan. Jika ada seseorang yang meninggal dunia dan dia memiliki hutang puasa di bulan Ramadan misalnya. Ada orang meninggal dunia, dia punya hutang puasa di bulan Ramadan, maka waqad tamakkan minhu wa lam yaqdihi, dia punya waktu yang cukup untuk mengqadha puasanya itu tapi belum dia qadha, kemudian dia meninggal dunia, maka boleh yang menggantikan puasanya itu adalah walinya. Atau misalnya istrinya, suaminya, anaknya menggantikan puasa untuk orang yang sudah meninggal dunia yang memiliki hutang puasa tersebut. Au yukhrij an kulli yaumin muddan, atau mengeluarkan di setiap hari itu 1 mud. Nah, jadi puasa 1 hari yang ditinggalkan itu tidak diqadha tapi diganti dengan membayar fidyah 1 harinya 1 mud kepada fakir miskin. Jadi kalau ada orang yang meninggal kemudian dia memiliki hutang puasa, maka memiliki hutang puasa dan dia punya waktu untuk menggantinya tapi belum dia ganti, maka harus diganti oleh walinya atau dibayarkan fidyahnya 1 hari 1 mud. Selanjutnya, yajuzu fi shaumin nafli ay yuftir walau biduni uzrin wala yajuzu al-iftar fi shaumil fard. Orang yang puasa sunnah boleh saja dia membatalkan puasa walaupun tanpa uzur. Puasa Senin Kemis, puasa Asyura, puasa Tasu'a, puasa Arafah, puasa sunnah. Siang hari dia makan, dia minum tanpa uzur, tanpa alasan, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kalau puasa wajib baru nggak boleh, hukumnya haram membatalkan puasa wajib tanpa adanya alasan yang diperbolehkan dalam agama. Selanjutnya, yahrumul wisal. Haram hukumnya puasa wisal. Apa puasa wisal? Wa huwa ayyasum yaumin mutataliyain biduni ayyata'ata bainahuma mufattir. Puasa 2 hari berturut-turut tanpa adanya berbuka dan sahur. 2 hari berturut, saya ini kuat, saya mampu berpuasa 2 hari 2 malam tanpa makan tanpa minum, hukumnya haram. Jadi hukumnya di sini dikatakan haram. Kemudian yajibu qada shaumil fardh 'ala al-fawr in aftar bi ghairi uzr wa yajibu 'ala at-taraqi in aftar bi uzr ka safar aw marad aw nisyaniyah. Wajib hukumnya mengganti puasa yang ditinggalkan, puasa wajib yang ditinggalkan jika dia tinggalkan tanpa adanya uzur. Jadi kalau dia undur-undur maka dia berdosa. Ketika orang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, tanpa alasan yang diperbolehkan dalam agama, dia undur-undur, tidak langsung berpuasa ketika sudah lewat daripada bulan Ramadan, maka dia berdosa. Kalau puasa yang ditinggalkan itu tanpa uzur. Tapi kalau puasa yang ditinggalkan karena uzur, karena musafir, karena sakit dan lain semacamnya, maka boleh diundur. Yang penting jangan sampai berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Jadi hati-hati. Kemudian yang terakhir, idza ra'a sha'iman yakul fa in kana zahiru halit taqwa fusantambihu. Jika kita melihat seseorang yang enggak berpuasa di bulan Ramadan, tapi kita lihat keadaan orangnya itu adalah orang yang baik, orang takwa, maka sunnah hukumnya untuk menasihati dia, ngasih tahu kepada dia. Karena takutnya dia mungkin lagi punya uzur, lagi enggak puasa karena apa. Tapi kalau wa in kana zahiru halit tahawun bi awamirillah fa yajib tanbihu. Tapi kalau kita lihat orang itu tidak berpuasa karena mengentengkan, meremehkan perintah Allah, meremehkan Ramadan, meremehkan puasa, maka wajib bagi kita untuk menegurnya, untuk menasihatinya dan memberitahu kepadanya. Jadi kalau lihat teman, lihat siapapun yang tidak berpuasa, kita kasih tahu, kita tegur, kita nasihati. Jadi itu permasalahan yang sering ditanyakan oleh orang-orang di saat berpuasa. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada yang kurang paham, silakan ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.